Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun wa la karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwani fisabilillah, kali ini udah lama ya aku nggak collab dengan Serdondi, dengan Graha Mu'alaf. Kita mau ngebahas menjelang lebaran ini, mengingatkan saudara-saudara kita di bulan yang suci ini, yang kita akan menuju hari-hari, detik-detik eee, fitrah, kembali ke suci. Dan aku ingin mengingatkan bersama Serdondi bahwasanya ternyata kalau umat Islam itu kembali ke fitrah, menjadi suci, ternyata kita akan membahas ada kitab suci yang tidak suci. Baiklah, ikhwani fisabilillah yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe channelnya Rifa MOW dan Donditan channel, dan juga Geraham Mualaf channel. Dan yang teman-teman jangan lupa juga untuk mencatat materi-materi kajian ini, karena narsumnya adalah seorang kristolog senior ya, dilihat dari umurnya. Enggak juga. Beliau adalah guru aku ya. Insya Allah memberikan edukasi kepada kita semua untuk lebih memahami lagi apa itu kristologi, dan kalau bisa kita jadikan kristologi atau teologi ini sebuah ilmu yang menjadi wajib kita pelajari dan kita berikan kepada anak-anak kita agar mereka tidak gampang dan tidak mudah ditipu-tipu. Nah, baiklah ikhwan fisabilillah, saya akan memanggil saja narasumber kita pada hari ini, yaitu ini dia, Pak Donitan. Mana beliau? Hong bilahong abrakadabra. Assalamualaikum. Peyung. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sir Dondi. Apa kabar? Long time no see. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifa, gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti ini, manis dan lelah, Sir Dondi. Seperti biasa. Menghajar oten-oten laknatullah di TikTok. Masih aktif di TikTok ya? Ya, ya. Masih dong. Ya, aku lupa pakai topinya Donditan nih. Aku punya topi Donditan mah. Nggak usah lah dipakai. Aktif insya Allah di TikTok. Pak Dondi gimana kabarnya? Ini udah apa namanya, mungkin kenapa saya ingin Sir Dondi kembali mengangkat kajian atau membuat kajian-kajian yang dulu tuh jadi, ingat gak sih Bible oh Bible? Nah, itu tuh kita rindukan Ya. itu, karena itu materi banyak banyak ya anak-anak muda tuh suka dengan Bible oh Bible, karena itu materi yang tak terbantahkan gitu. Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa berkontradiksi gitu. Nah, Sir Dondi, kali ini tema kita adalah kitab suci yang tidak suci, atau sucikah kitab suci ini? Gitu gitu gitu. Gimana nih Sir Dondi ini? Nih Sir Dondi kan udah biasa nih jadi pemateri dalam kajian kristolog, kaitannya dengan tekstual gitu. Karena Sir Dondi kan bukan apa namanya, tidak melibatkan diri dalam diskusi-diskusi debat kusir, debat-debat perang ayat gitu. Sir Dondi lebih ke kajian nih biasanya. Mungkin Sir Dondi bisa memberi edukasi kepada umat Islam yang ada di Rifa MOW channel dan juga Donitan channel dan juga Gerham Mualaf channel, supaya anak-anak muda lebih intens menemukan. Nah, jadi kalau kita ingin tahu mana yang benar mana salah, ada dua cara. Satu, temukan yang benarnya atau temukan yang salahnya. Nah, Sir Doni ini biasanya pinter banget nih nyari yang salah nih. Dengan pertanyaannya, mana yang salah? Kan gitu tuh. Nah, mungkin Sir Doni malam ini bisa kasih edukasi buat umat Islam seluruh alam. Silakan Sir Dondi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para pemirsa Rifa MOW TV ya? Rifa MOW TV ya? Betul ya? Channel iya, nanti aku ganti jadinya Riva MOW channel lah. Nantilah aku Oh, ganti, potong kerbau dulu lah gantinya. MOW itu apa sih? Singkatan apa sih MOW? Iseng aja itu Muslim One Way, pengen aja umat Islam itu kita Oh, bersatu padu untuk menghalangi syubhat-syubhat gitu. Gitu, Sir. oh. Ya, Manis, tadi oh lala gitu. tadi saya dengar Rifa bilang kitab suci yang tidak suci, itu maksudnya udah diapain kok nggak suci? Gini dia, Sir. Kalau aku baca beberapa ayat ya, yang namanya suci itu seperti definisinya sepertinya apa sih gitu. Kalau kita bicara tentang Al-Qur'an nih ya. Ketika aku kuliah itu kan materi ulumul Quran itu
memberikan informasi apa sih definisi wahyu, apa sih yang dimaksud dengan kitab suci. Nah, yang namanya suci ini tentu tidak ternoda, terkotori, atau terkontaminasi kan, kalau kita secara gamblangnya lah gitu. Kalau kita bicara sebuah kitab yang ternyata kitab ini ada distorsi di dalamnya, maka apakah masih bisa kita katakan kitab ini suci? Nah, kalau Serdon ditanya, "Diapain sih?" Ya bisa aja dimasukin, dikeluarkan, kemudian dibuang, dicampakkan, kemudian ada yang tidak ditemukan, dihilangkan, ya bisa aja seperti itu. Dan kita hanya tinggal membuktikan apakah Al-Quran memiliki cacat seperti itu gitu. Atau bisa ditiru karena mustahil, yang dari Tuhan itu perkataan Tuhan itu bisa ditiru. Kalau perkataan dan analisa manusia pasti bisa ditiru dong. Makanya Ya, sampai sekarang saya masih tetap Islam nih, Share. Karena Al-Quran mhm. sendiri menantang dirinya, memberi brand terhadap dirinya, bahkan memberikan parameter terhadap dirinya bahwa pertama tidak ada kontradiksi, yang kedua tidak akan mampu, tidak ada yang mampu untuk meniru Al-Quran. Nah, kalau sudah ada yang memenuhi target seperti Al-Quran, ya bisa jadi disebut dengan kitab suci. Wallahu a'lam bishawab. Silakan share. Ya, jadi, benar ya tadi Rifa, jelaskan sedikit bahwa yang namanya suci ya, definisi daripada suci itu kan tidak ada campur tangan daripada manusia ya, kalau dalam konteks kitab suci ini, dalam konteks kita bicara mengenai agama, setiap agama itu kan pasti punya kitabnya. Kitabnya itu kan disebut sebagai kitab suci. Sucinya di situ kan yang dimaksud suci kan adalah karena tidak ada campur tangan manusia. Oke, tadi Rifa udah jelasin maksudnya suci itu gimana. Oke, nah sekarang kalau kita bicara mengenai masalah agama, terus dengan kitab sucinya, berarti kan kita harus, membandingkan nih ya. Di Quran juga disebutkan kan, bahwa kita itu diminta untuk membandingkan, yang mana yang bisa dipercaya gitu kan. Bahkan, Nabi Muhammad SAW juga sendiri kan apa namanya, dipersilahkan. Dia dipersilahkan untuk bertanya kepada ahli kitab. Tetapi Nabi Muhammad SAW sendiri kan dia tidak bertanya langsung, dia sudah tahu, dia sudah yakin gitu bahwa apa yang dia terima itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau kita bicara kitab suci, berarti dengan definisi yang tadi, kita sudah harusnya tahu nih standarnya, standar kitab suci itu apa. Eee, Berarti kitab yang kita pegang ya, atau yang kita gunakan sebagai pegangan, harusnya kan tidak ada campur tangan manusia. Nah, di dalam hal ini adalah kalau kita bicara adalah mengenai ayat-ayat gitu kan. Ayat-ayat di dalam kitab suci itu harus merupakan memang benar-benar wahyu daripada Sang Pencipta kepada utusannya, kan gitu. Sedangkan, kalau kita melihat ini oke ya, kita nggak bicara semua agama ya, karena kan, semua agama ini kan kita tahu lah ya, yang menjadi agama misi ini kan cuman Kristen dan Islam. Kristen, agama misi karena mereka mengajak orang untuk masuk ke dalam kekristenan. Islam juga mengajak orang yang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Cuman mungkin kan cara dan teknisnya kan berbeda-beda gitu ya. Nah, di dalam kita mengajak orang masuk ke dalam agama kita, itu kan biasanya kita tidak terlepas dari yang disebut dengan kitab suci. Maka dari itu, orang yang mendengar pesan daripada pihak tertentu untuk masuk ke dalam agama mereka, yang harus kita teliti atau yang harus kita nilai kan kitab sucinya dulu. Kitab sucinya ini murni atau enggak gitu kan. Kitab sucinya ini ada campur tangan manusia atau enggak. Kitab sucinya ini benar-benar wahyu dari Sang Pencipta kita atau bukan gitu kan. Terus di dalam kitab suci itu ada kesalahan atau enggak gitu. Di dalam kitab suci itu ada enggak kebenaran yang istilahnya mungkin di waktu itu belum terbukti tapi baru terbuktinya sekarang gitu. Nah, untuk itu berarti kan kita harus mempelajari sejarah bagaimana tersusunnya kitab suci tersebut, kan gitu. Di dalam Islam kita tahu ya, Al-Quran itu tersusun ya, dalam istilahnya kita tuh dikodifikasi, itu berdasarkan tradisi lisan ya, oral tradition. Jadi setiap wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu diteruskan kepada sahabat-sahabatnya, kemudian dituliskan dan dicek bacaannya, kan gitu ya. Bacaannya itu benar atau salah, maksudnya sudah benar atau salah,
barulah kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, baru ada, apa namanya, inisiatif gitu ya daripada sahabat-sahabatnya yang pada waktu menjabat menjadi khalifah, pada saat zaman pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga pada saat Utsman ya radhiyallahu anhu. Semua inisiatif itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk apa? Untuk di dalam juga melestarikan Al-Qur'an. Karena kan Al-Qur'an itu sebenarnya dilestarikannya dengan lisan atau dengan hafalan. Tetapi kan di luar daripada orang-orang yang berbahasa Arab atau di luar daripada bangsa Arab, mereka kan juga perlu mendengar daripada isi Quran itu. Kalau penghafal-penghafal Qur'annya itu misalnya banyak yang wafat atau sudah menipis atau bisa dikatakan hampir punah, otomatis kan harus ada cetakan ya, harus ada apa namanya, istilahnya kalau dalam orang komputer tuh ada hard copy-nya gitulah. Ada hard copy yang bisa disebarkan gitu. Nah, inisiatif daripada para sahabat itu untuk menjadikan Quran itu sebagai mushaf, mushaf itu adalah cetakan, itu memang sebuah niatan yang sangat-sangat baik sehingga orang di luar bangsa Arab pun bisa mengenal Al-Qur'an ya. Sekarang kalau kita melihat daripada prosesnya, dikarenakan Quran itu dikodifikasi berdasarkan lisan, berarti yang sudah dicatat oleh sahabat-sahabat sebelum dikodifikasi, itu kan perlu dicek dan recheck begitu ya, apa istilahnya tuh diverifikasi begitu. Diverifikasi, validasi kali ya? Ya, verifikasi itu kan dilakukan bukan oleh satu orang saja, tetapi dilakukan oleh tim, ya kan? Dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh para sahabat itu, yang memang benar-benar ketua timnya itu adalah penulis dan juga dia juga hafiz Quran, gitu. Yang beberapa anggota dalam tim itu juga semuanya hafiz Quran. Jadi, apapun yang diajukan kepada tim itu, ya, entah itu tulisan di media tulang binatang, atau mungkin di pelepah kurma, atau mungkin di media apapun yang lain, semuanya dicek dan diverifikasi. Betul nggak tulisannya, betul nggak ucapannya. Kalau betul, baru dia masuk ke dalam Al-Quran. Sesuai dengan urutan-urutan yang sudah apa namanya, sudah diperintahkan oleh Rasulullah, gitu kan. Akhirnya selesai pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian diulang pada saat, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, dikarenakan beberapa sebab ya. Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu itu disebabkan karena banyak hafiz Quran yang tewas pada peperangan. Tetapi pada zaman Utsman itu dikodifikasi ulang dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam satu daerah ya, di luar Arab, itu banyak orang yang melafazkan ayat-ayat Quran dengan ucapan atau lafaz yang berbeda, sehingga diseragamkan. Namanya diseragamkan itu artinya di apa? Distandarisasi gitu ya. Jadi kita harus mengenal dulu nih, Al-Quran itu dibuat menjadi mushaf dengan standar dialek tertentu dan juga apa namanya, pelafasan yang standar gitu. Oke, mungkin di dalam proses itu tidak semua catatan-catatan yang sudah pernah dikumpulkan itu terkumpul 100% karena ya namanya orang sudah mencatat terus kemudian dia pergi kemana kan kita juga nggak bisa kontrol gitu ya. Itu bisa dipahamin. Makanya setelah, mushaf yang sudah distandarisasi pada zaman sahabat, Khalifah Utsman, radhiyallahu anhu, kemudian itu memang ada beberapa, tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang memiliki dialek yang berbeda. Dialeknya itu bukan dikarenakan tulisannya berbeda, tetapi cara pengucapannya yang berbeda, ya. Itu yang kita sebut atau kita kenal dengan istilah qiraah sabah. Itu di tradisi Islam, ya, dalam, kodifikasi Al-Qur'an. Nah, apakah ayat-ayat yang masuk ke dalam Al-Qur'an itu ada sisipan atau ada tambahan atau ada mungkin pinjaman dari sahabat-sahabat mungkin pada zaman sesaat atau belum lama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, atau mungkin beberapa ratus tahun setelahnya, itu tidak ditemukan di dalam Islam. Kenapa? Karena setiap ayat yang masuk di dalam Al-Quran itu, di dalam mushaf itu ya maksudnya,
itu kan semuanya dari awal sudah diverifikasi, dari awal sudah divalidasi. Dengan apa? Dengan hafalan gitu. Ya. Karena ada hafalan ini, makanya tidak ada ayat yang bisa ditambahkan atau ayat yang bisa disisipkan. Nah, sekarang bagaimana keadaannya dengan yang disebut Bible gitu ya, Bible dari tradisi Kristen. Kalau tadi saya bilang tradisi Islam itu dengan oral tradition atau tradisi lisan atau hafalan, tidak demikian halnya dengan tradisi Kristen. Di dalam tradisi Kristen, mereka menyusun Alkitab itu atau Bible itu tidak menggunakan tradisi lisan, tetapi dengan tradisi apa? Tulisan, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita melihat Bible secara utuh, itu di situ kan ada dua bagian yang utama. Dua bagian utama itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Saya merasa perlu mungkin untuk menjelaskan secara singkat bagaimana awal Perjanjian Lama bisa menjadi bagian di dalam Bible kekristenan dan juga bagaimana proses penulisan dan penyusunan Perjanjian Baru, gitu ya. Oke, pertama-tama dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ternyata itu berasal dari sebuah kitab terjemahan yang berbahasa Yunani. Oke. Kitab terjemahan bahasa Yunani ini kita kenal dengan istilah namanya Septuaginta, ya. Kitab Septuaginta ini ternyata diterjemahkan dari kumpulan kitab atau juga Bible juga namanya, Bible dari kalangan Yahudi yang kita kenal dengan sebutan Tanakh, ya. T-A-N-A-K-H, Tanakh. Tanakh itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, di mana Tanakh itu isinya adalah 5 kitab Musa atau yang disebut dengan Pentateuch, ya, yaitu dari mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang disebut dengan Pentateuch atau istilah definisi sempitnya itu adalah Torah, gitu ya. Kemudian setelah itu ada beberapa kitab-kitab yang disebut dengan kitab nabi-nabi. Di dalam istilah bahasa Ibraninya disebut dengan istilah Nevi'im, gitu ya. Nevi, nabi, nabi, nevi, ya. Nevi'im artinya kitab nabi-nabi. Kemudian setelah itu juga ada kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan. Ada yang tulisan dari raja, ada tulisan dari nabi, ada juga tulisan dari orang-orang yang dianggap sebagai orang bijak. Nah, tadi Torah, Nevi'im, Ketuvim disingkat menjadi Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya. Di dalam prosesnya, penerjemahan dari Tanakh menjadi kitab yang berbahasa Yunani tadi Septuaginta, itu ada mengalami dua tahap. Tahap yang pertama yang diterjemahkan adalah hanya kitab Torah, yang 5 kitab Musa tadi itu ya, yang Pentateuch. 5 kitab Musa itu diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi yang ada di kota Alexandria, Mesir ya, di mana pada waktu itu perintah untuk menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Yunani itu diperintahkan oleh seorang raja, yaitu Raja Ptolemy II ya. Pada kira-kira pada tahun 270 sebelum Masehi. Raja Ptolemy II ini adalah raja dari artinya ini raja penjajah gitu ya. Jadi Mesir pada saat itu berada di bawah penjajahan Yunani ya. Rajanya adalah Raja Ptolemy II. Kemudian penerjemahan dari Torah itu, dari 5 kitab Musa itu menjadi Septuaginta, itu setelah selesai, yang Nevi'im dan Ketuvim ini juga diterjemahkan juga gitu, tetapi bukan oleh 72 rabi-rabi itu. Oleh siapa? Tetapi oleh orang-orang Yahudi yang juga dari kalangan di Alexandria, Mesir, yang boleh dikatakan adalah orang-orang Yahudi yang memang mungkin sudah terpapar oleh ajaran Helenisme Yunani kuno gitu ya. Kita tahu bahwa penjajah itu kalau dia menjajah suatu daerah, selain dia juga membawa kekuatan militer, biasanya penjajah kan juga membawa budayanya. Nah, budaya yang dibawa oleh penjajah ke Alexandria Mesir itu adalah budaya Helenisme, gitu ya. Helenisme adalah boleh dikatakan sistem kepercayaan dari bangsa Yunani kuno. Oke, sekarang
Tadi ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketuvim, akhirnya menjadi satu kitab yang disebut dengan kitab Septuaginta. Oke. Kitab Septuaginta ini berbahasa Yunani. Kemudian kitab Septuaginta ini dia terus-menerus dikoreksi gitu, ya, oleh orang-orang Yahudi yang memang yang tadi saya bilang sudah terpapar oleh Helenisme Yunani kuno, gitu. Dan kitab Septuaginta ini sendiri masih beredar pada zaman Yesus, masih jalan-jalan di atas muka bumi, gitu. Bahkan Septuaginta ini masih beredar sampai di abad keempat Masehi, ya. Jadi udah 400 tahun dari zaman Yesus, kitab Septuaginta tuh masih beredar dan masih dikoreksi oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja awal, ya. Siapa saja? Itu Origen, ya, yang pertama. Yang kedua adalah Lucian. Yang ketiga terakhir itu adalah Hesisius, gitu ya. Hesisius yang terakhir mengoreksi Septuaginta di abad keempat. Kemudian dari Septuaginta ini dia baru menjadi kitab yang dalam bahasa Latin yang disebut kitab Septuaginta. Di abad keempat pula itu Bible baru mulai dikanonisasi, gitu ya. Kalau tadi kita mendengar di tradisi Islam ada istilah kodifikasi, di kekristenan ada istilah namanya kanonisasi, ya. Jadi kalau kodifikasi itu kita menyusun Al-Qur'an dari, tradisi lisan, dicek atau diverifikasi dari, bacaan dan, lafaznya ya. Kalau di kekristenan, Bible itu disusun berdasarkan pemilihan daripada kitab-kitab yang sudah terkumpul, kemudian dikumpulkan, diverifikasinya bukan dalam bentuk bacaannya, tapi diverifikasi dalam bentuk apakah ini sesuai dengan paham teologi kelompok gereja yang sedang berkuasa pada saat itu, gitu. Oke. Kanonisasi itu sendiri sudah dimulai pada saat konsili yang di, Nisea, yang 325, tetapi nanti kemudian diikuti oleh beberapa konsili lagi, sampai pada akhir abad keempat selesai gitu kanonisasinya ya. Tetapi, setelah abad keempat itu Bible-nya sudah tersusun, itu pun masih nanti ada konsili lagi, konsili tambahan lagi, untuk membicarakan beberapa kitab ya, yang dianggap meragukan gitu. Contoh misalnya kayak kitab Wahyu, ya di dalam Perjanjian Baru kan kita tahu ada kitab Wahyu. Itu sampai abad kesekian Wahyu itu belum dimasukkan ke dalam Bible, karena apa? Karena dianggap sebagai kitab yang mungkin corak gaya bahasanya itu jauh berbeda dengan kitab-kitab lain, seperti yang 4 Gospel dan juga surat-surat yang dianggap dari Paulus, gitu kan. Nah, setelah akhirnya kanonisasi Bible itu selesai, ternyata itu pun tidak lepas daripada yang namanya campur tangan manusia, gitu ya. Manusia-manusia ini siapa? Manusia-manusia ini adalah orang-orang yang memang pertama dia juga termasuk penguasa, kemudian yang kedua itu adalah penyalin-penyalin ya, atau kita boleh sebut dalam bahasa Inggrisnya itu scriber gitulah, penyalin. Karena di abad-abad pertama itu kan memang belum ada mesin cetak. Jadi kalau ada orang mau menyalin sebuah kitab menjadi salinan yang baru, otomatis kitab itu harus disalin dengan tangan, gitu kan. Nah, dikarenakan keterbatasan teknologi, keterbatasan, waktu, tenaga, dan pikiran manusia, ya, belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada printer, belum ada scanner. Jadi orang menulis dengan tangan tanpa penerangan yang cukup atau mungkin ya, atau juga tanpa perlengkapan atau peralatan yang cukup, yang memadai, otomatis pasti terjadi kesalahan, gitu. Karena yang diverifikasi itu adalah tulisannya, bukan lafaznya, gitu ya. Kalau misalnya Bible itu diverifikasi dengan hafalan, ya, dihafal oleh orang yang bisa menghafal, kemungkinan besar tidak terjadi adanya namanya ayat sisipan atau mungkin ada revisi terjemahan, begitu ya. Nah, maka itu dari abad-abad awal pun ternyata Bible itu sudah mengalami distorsi. Distorsinya dari mana? Distorsinya adalah antara lain tadi yang saya sebutkan dari penguasa pada saat itu ya, kelompok gereja
yang memang sudah berkolaborasi dengan penguasa pemerintahan dari Romawi, gitu. Kita tahu bahwa kekristenan akhirnya menjadi agama resmi daripada Romawi itu kan karena ada kolaborasi ya, antara Kaisar Konstantin dengan kelompok gereja pada saat itu. Sehingga dikarenakan adanya perbedaan teologi pada saat itu, ada yang cenderung ke paham Trinitarianisme, ada yang cenderung ke paham Unitarianisme, akhirnya dibuatlah konsili yang pertama kali, yaitu Konsili Nisea tahun 325 Masehi, ya kan. Akhirnya dengan segala macam intrik di dalam konsili, kelompok Trinitarianisme itu memenangkan voting hak suara. Ditetapkan bahwa akhirnya Yesus memiliki hakikat ya yang sama dengan Tuhan. Nah, jadi pada saat konsili tersebut, Yesus boleh dikatakan diangkat menjadi Tuhan. Walaupun secara teologi mereka mengatakan Yesus dari awal datang atau lahir di dunia ya sudah Tuhan gitu ya. Teologinya begitu, tetapi secara administrasi diresmikan atau diangkatnya atau dianggap sebagai Tuhan itu pada saat Konsili Nisea 325 Masehi. Pada saat itu masih disponsori oleh Raja Konstantin ya. Oke, kemudian setelah sekian tahun kelompok yang berseberangan itu kan masih masih apa namanya? Masih berseteru gitulah ya di istilahnya di kalangan uskup atau pendeta gitulah atau di antara bapak-bapak gereja pada saat itu. Kita tahu pada Konsili 325 itu ada yang namanya Alexander ya dari Alexandria yang berbeda pandangan dengan tokoh Unitarianisme pada saat itu yaitu Arius yang ajarannya disebut dengan Arianisme gitu ya. Kemudian dengan intrik lagi sampai Arius dibunuh dengan cara diracun, 381 Masehi konsili lagi yang kedua ya, konsili yang kedua di kota Konstantinopel. Pada saat itu, di konsili kedua itu, di Konstantinopel itu, akhirnya ditetapkan bahwa Roh Kudus ya, pribadi Roh Kudus juga ditetapkan mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan, gitu. Akhirnya jadi resmi yang disebut dengan Trinitarianisme atau Trinitas ya. Mereka menganggapnya tetap sebagai satu Tuhan tetapi yang bermanifestasi dalam 3 pribadi, gitu ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, kemudian untuk apa namanya, untuk mengamankan akidah-akidah penguasa gereja pada saat itu, masih ada lagi konsili-konsili yang lain, misalnya di Efesus 431 yang menetapkan Maria sebagai Theotokos, Bunda pengantar Tuhan ke bumi. Kemudian ada lagi nanti konsili di Kalsedon yang menetapkan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia gitu ya. Dan seterusnya sampai abad ke-8. Nah, dari situ apa yang bisa kita petik gitu ya di dalam sejarah penyusunan tadi Al-Quran dan juga Bible. Seperti yang tadi saya jelaskan sedikit bahwa di dalam Quran tidak ada yang namanya ayat sisipan, ayat tambahan atau apa. Kalau ada orang bilang misalnya itu ada ayat-ayat Quran yang apa namanya dimakan kambing misalnya, itu nggak masalah mau dimakan kambing, mau dimakan anjing atau mau dibawa lari orang gitu ya, nggak masalah karena itu adalah ayat-ayat Quran yang tertulis di atas media. Tetapi sebenarnya ayat-ayat itu sudah dihafalkan dan sudah masuk ke dalam Al-Quran gitu. Jadi walaupun mushaf Quran dihancurkan, penghafal-penghafal Quran akan bisa menyusun kembali dalam waktu singkat gitu. Tetapi kalau dalam tradisi Kristen karena disusun berdasarkan tradisi tulisan dan tidak ada yang menghafal, maka pada saat tulisan itu hilang, bisa dikatakan tidak mungkin Bible itu bisa tersusun lagi gitu. Memang Memang jumlah manuskrip atau naskah-naskah yang dipakai atau yang ditemukan gitu ya, dari abad kedua sampai abad ke-10, memang jumlahnya puluhan ribu ya, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin dan sebagainya. Total itu kurang lebih bisa 24.000 hanya untuk yang Perjanjian Baru gitu ya. Ini saya nggak bicara Perjanjian Lama, ini saya bicara Perjanjian Baru. Kalau untuk yang 4 gospel itu mungkin dikumpulkan semuanya bisa sampai 5.600 sampai 5.800 manuskrip. Tetapi sayangnya dari jumlah yang 4 gospel itu, dari 5.600 atau 5.800 manuskrip,
ternyata sayangnya tidak ada dua yang identik gitu, ya. Kalau tidak ada dua yang identik, artinya dari semua manuskrip yang diketemukan itu tidak ada yang betul-betul sama gitu, identik gitu, tulisannya gitu, dari sisi tulisan gitu ya. Kalau Quran, tadi yang saya bilang, mau dikumpulkan sekian banyak mushaf, semuanya tulisannya atau hurufnya itu semua sama gitu. Hanya masalah mungkin tanda baca gitu yang berbeda gitu ya. Tanda baca itu juga kan ratusan tahun setelah mushaf yang pertama kali disusun gitu. Tetapi kalau di dalam kekristenan, tulisan-tulisan yang diketemukan itu yang sampai puluhan ribu itu tidak ada dua yang identik. Nah, ini kita belum bicara yang tadi di tradisi kekristenan itu ada ayat yang ditambahkan, ada ayat yang sisipan, ada ayat yang istilahnya bisa juga disebut dengan pinjaman gitu ya. Karena kalau kita melihat daripada proses atau, awal daripada penulisan, ternyata dari mulai Perjanjian Baru ya, tadi Perjanjian Lama kan sudah ya, yang Perjanjian Baru kita sebut dengan 4 gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata itu pun yang merupakan pilihan daripada bapak-bapak gereja di awal, ternyata itu yang 3 kitab yang pertama, yang Matius, Markus, Lukas, itu yang disebut dengan kitab sinoptik ya, karena ceritanya kurang lebih hampir 80 sampai 90% itu sama. Itu ternyata, sumbernya hanya satu gitu, sumbernya hanya dari Markus, ya. Markus menulis gospelnya, penulis Markus ya maksud saya, bukan berarti penulisnya bernama Markus, bukan. Artinya penulis kitab Markus di dipercaya menulis gospelnya itu kurang lebih di tahun 60 sampai 65 Masehi, ya. Kemudian baru penulis kitab Matius dan penulis kitab Lukas ini menyadur ya, menyadur dari Gospel Markus dan mereka berdua ini menulis kurang lebih di tahun 70 sampai 75 Masehi ya. Jadi kurang lebih bedanya 10 tahun. Kemudian yang Yohanes ini dipercaya dia menulis kitabnya kurang lebih di tahun 90 sampai 95 Masehi, ya. Karena Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus, maka isi daripada 3 gospel ini boleh dikatakan ham hampir sama gitu ya, sebagian besar tuh sama, bahkan bisa dikatakan di dalam Matius, di dalam Lukas, itu isi daripada Markus itu bisa sampai 80 sampai 90%. Namun begitu, karena mereka menyadur dengan bahasa sendiri, maka tidak semua perkataan yang atau tulisan yang ada di dalam kitab Markus itu persis sama gitu ya. Jadi penulis Matius dan penulis Lukas itu menyadur tapi juga mengembangkan gitu dengan bahasa mereka sendiri gitu. Nah, ternyata itu dari mulai abad kedua ya, dari mulai penulisan-penulisan apa atau penemuan-penemuan manuskrip itu kan disalin terus gitu ya. Tadi yang seperti saya bilang bahwa orang harus menyalin dengan cara manual gitu. Itu pun sudah ada upaya-upaya dari gereja pada saat itu untuk menyisipkan ayat gitu ke dalam gospel-gospel tersebut gitu. Contoh yang paling gampang itu adalah di Matius 28 ayat 19 ya. Matius 28 19 yang isinya adalah karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, maksudnya murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu ya. Ternyata ayat itu menurut ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang dan juga menurut sarjana-sarjana teologi yang sudah kontemporer zaman sekarang, ayat tersebut ternyata adalah ayat sisipan yang dilakukan di abad kedua oleh gereja Roma gitu, dari gereja Roma gitu ya. Itu menandakan bahwa apa? Bahwa di dalam proses apa namanya, penyusunan Bible itu sendiri, itu sudah ada campur tangan manusia, dalam hal ini gereja dan juga penguasa gitu ya, atau penguasa pemerintahan gitu. Maksudnya apa? Kok kenapa mesti ditambahin, kenapa mesti disisipkan gitu? Karena mereka punya agenda. Agendanya apa? Untuk mengkristenkan bangsa lain gitu. Itu adalah contoh yang paling gampang. Masih banyak ayat-ayat yang di dalam, gospel yang kalau kita mau bedah satu-satu bisa ya.
yang mana ayat-ayat itu tidak terdapat di dalam naskah-naskah kuno, sehingga pada saat penyusunan ulang Bible dimulai dari mulai 10, 11, 12 hingga abad ke-15, 16, bahkan 17, itu ada beberapa Bible yang sudah mulai mengetahui ada ayat-ayat yang tidak asli atau sisipan dan mereka membuang gitu, ya, membuang ayat-ayat yang tidak asli tersebut. Contoh misalnya, Bible versi yang disebut dengan Revised Standard Version. Revised Standard Version itu dia menerjemahkan dari naskah-naskah kuno yang berasal dari abad keempat gitu. Nanti ada lagi juga NIV, New International Version. Dia juga begitu, dia juga menerjemahkan dari naskah-naskah yang lebih kuno gitu. Tetapi dari itu semua, dari Bible yang kita sekarang banyak lihat, itu semuanya berdasarkan daripada sebuah Bible yang disusun di abad ke-16 oleh seorang penyusun Bible yang bernama Erasmus, gitu ya. Erasmus ini menyusun sebuah Bible yang berbahasa Yunani, yang kemudian akhirnya diterima oleh semua kalangan, yaitu Bible-nya disebut dengan Textus Receptus, gitu ya. Textus Receptus ini mengalami beberapa penerbitan sampai 3 kali bahkan. Di dalam Textus Receptus ini juga ada beberapa ayat yang diminta untuk dimasukkan begitu ke dalam Textus Receptus ini gitu. Cerita detailnya mungkin nanti bisa dibahas di lain kesempatan. Sampai akhirnya di dalam Textus Receptus ini ada ayat-ayat yang kalau kita lihat di dalam Bible sekarang itu ada, tetapi di dalam Bible yang tadi saya ceritakan seperti RSV, NIV itu tidak ada gitu. Nah, itu menandakan bahwa tradisi Bible di dalam kekristenan itu memang bisa selain daripada diubah sesuaikan, juga bisa disisipkan gitu ya. Itu semuanya tidak lain adalah apa? Untuk meneguhkan konsep teologi mereka dan juga untuk memenuhi agenda gereja atau penguasa gitu ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, Bible kekristenan ya, yang tadi itu adalah Perjanjian Lama, juga Perjanjian Baru. Perjanjian Lamanya sendiri ini sudah diubah sesuaikan ya. Apa yang diubah sesuaikan? Yaitu di dalam proses penyusunan kitab Septuaginta yang diterjemahkan dari kitab Tanakh yang berbahasa Ibrani, diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta yang berbahasa Yunani, tetapi di dalam proses penerjemahannya itu sudah ada koreksi-koreksi yang bertujuan untuk membuat kitab Septuaginta itu seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ya, saya ulang ya. Jadi, perubahan di dalam kitab Septuaginta yang berasal dari kitab Tanakh orang Yahudi yang berbahasa Ibrani menjadi kitab Septuaginta yang berbahasa Yunani itu diubah sesuaikan supaya kelihatan seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru, ya. Maksudnya adalah supaya kelihatan bahwa di dalam Perjanjian Lama itu ada nubuat-nubuat untuk Yesus di dalam Perjanjian Baru, khususnya di 4 gospel itu ya, yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kemudian itu Perjanjian Lama. Yang kedua adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Baru disusun berdasarkan kanonisasi yang berdasarkan pemilihan ya, berdasarkan pemilihan oleh orang-orang yang punya otoritas pada saat itu, yaitu bapak-bapak gereja, sehingga mereka bisa memilih kitab-kitab mana saja yang bisa atau yang cocok dengan teologi mereka dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru. Selain 4 gospel itu juga ada belasan surat-surat yang disebut dengan surat-surat tulisan daripada Rasul Paulus ya, sehingga menambah daripada Perjanjian Baru. Selain itu juga ada tulisan-tulisan yang dianggap sebagai tulisan-tulisan Rasul, termasuk juga tulisan yang terakhir yaitu kitab Wahyu. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah semuanya sebenarnya uraian secara singkat ya. Nanti kalau kita lihat setiap permasalahan di dalam proses itu nanti bisa dibahas di dalam kesempatan lain. Gitu kira-kira Rifa. Ada pertanyaan nggak? Oke, sebelum bertanya, aku mau
bacakan Al-Qur'an dulu nih. Di tangan aku udah ada kitab Al-Qurtubi jilid 2. Di sini aku mau fokus di surah Al-Baqarah ayat ke-75. Mungkin aku membacain dulu ya. Sampai 79 dong. Jangan 75 aja lah. Kalau Panjangan. 79 kan, kalau 79 kan Iya. jelas yang merubah-rubah Iya kan. iya. Iya. Ya udah. Oke, Udah silakan 75, Mbak. 79 ya. Sip, 75 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Nah, artinya apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Di sini narasi dari Al-Qur'an adalah mereka itu apa namanya ini berkaitan dengan kisah beberapa pendapat riwayat dari para ulama ya yang termaktub dalam kitab Al-Qurtubi. Ada yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu ingin sekali orang-orang Yahudi yang di Arab itu masuk ke dalam Islam karena mereka berkasih sayang dengan orang Yahudi. Maka turunlah ayat ini. Dan juga perlu diketahui pernyataan dari beberapa ulama yang dimaktub dalam kitab Al-Qurtubi ini mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang walaupun ini riwayat yang lemah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ketika Nabi Musa alaihissalam itu menyampaikan wahyu dan mereka merubahnya. Nah, itu dia. Jadi mereka mengubah apa yang Nabi sampaikan, Nabi Musa alaihissalam sampaikan. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat 79. Kita lompat ke ayat 79. Nah, ini yang sering kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Artinya adalah maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Dua poin yang perlu kita tanamkan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Karena mereka telah mengubah sesuatu pada tempatnya dan mereka mengubah firman Allah dan juga mereka menuliskan kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kepentingan duniawi mereka. Setidaknya itu yang bisa kita pahami dari dua ayat ini. Nah, makanya kita bahas tema kali ini ketika kita ingin berbicara tentang keselamatan, tentang konsep ketuhanan, tentang hukum-hukum, syariat, halakha atau apapun itu. Sejatinya pondasi yang paling penting di sini tentu kita akan mempelajari kitab sucinya bukan? Nah, jadi tentu kita akan mengadakan perbandingan-perbandingan seperti yang Serdoni katakan tadi. Bagaimana nanti kita ingin tahu sesuatu itu benar atau tidak, maka carilah kebenarannya atau cari kekurangannya. Maka kita akan tahu itu benar atau tidak. Nah, mungkin teman-teman selalu bilang, Unirifa ini suka cari-cari kesalahan Bible. Loh, sebagai bukti bahwa apa yang saya imani ini bukan sesuatu yang salah. Nah, karena yang namanya kita sebagai manusia tentu punya hak untuk menguji. Menguji apapun yang ingin kita uji. Salah satunya adalah kitab suci. Makanya kita bahas tema kali ini adalah kitab suci yang tak suci atau pantaskah disebut dengan kitab suci. Nah, mungkin itu poin saya. Kemudian selanjutnya, Serdoni ini kan terkenal dengan program Bible oh Bible. Nah, itu adalah sebuah program yang mana nyata-nyata menunjukkan adanya diksi-diksi yang kontra antara ayat satu dengan ayat lain atau ayat-ayat yang dirasa cukup aneh untuk difikirkan secara logis maka sangat-sangat tidak irasional kalau ini datang dari Tuhan. Maksudnya tidak rasional kalau ini datang dari Tuhan gitu. Tidak tidak logik banget masa Tuhan bisa memberikan dua perspektif yang berbeda dengan orang yang berbeda dan itu diklaim sebagai pemberitahuan dari Roh Kudus. Nah, ini kan sangat-sangat bertentangan dengan akal sehat. Nah, mungkin Sir Dondi, Bible of Bible bagaimana kabarnya, Sir? Ya, Bible of Bible kan sudah kita dokumentasikan gitu ya, berupa video-video yang sudah ditampilkan di channel Donitan.
juga di channel Geraha Mualaf. Ya, kita berharap mudah-mudahan video-video tersebut bisa menjadi warisan kita yang bisa membuktikan gitu ya, bahwa di dalam kitab sucinya kekristenan itu banyak kekurangan loh gitu ya. Banyak kesalahan, banyak kontradiksi gitu ya. Bahkan yang sudah kita dokumentasikan itu kan kurang lebih ada 275 kontradiksi. Kenapa kok bisa ada kontradiksi tersebut? Karena memang selain daripada Bible itu sendiri memang murni tulisan manusia, di mana kalau kita lihat dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, total penulisnya itu kurang lebih ada 40 penulis dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun gitu ya. Rentang waktunya begitu lama, penulisnya juga begitu banyak, makanya tidak tertutup kemungkinan ada yang namanya kesalahan penyalinan, kemudian juga ada kisah-kisah yang memang sengaja disadur begitu ya. Jadi tidak hanya di Perjanjian Baru saja ternyata juga ada sadur menyadur, ternyata di Perjanjian Lama juga ada sadur menyadur gitu. Antara kitab Raja-Raja dengan Yesaya itu ada belasan ayat-ayat yang penulisannya itu persis sama gitu, identik gitu ya. Kata-katanya sama, jumlah ayatnya itu kurang lebih bisa sampai belasan gitu, bahkan sampai ada yang 30 kalau nggak salah. Jadi memang penulisan-penulisan tersebut memang karena sifatnya datang atau dari manusia, otomatis yang namanya manusia kan adalah tempat kesalahan gitu ya. Otomatis pasti ada kesalahan. Nah, tetapi ini saya punya pandangan ya. Kita sebagai apologet Islam atau secara umumnya kita sebagai umat Islam gitu ya. Ini pendapat saya yang boleh saya share kepada teman-teman. Di dalam kita memandang kitab sucinya atau ya kitab sucinya Yahudi dan Kristen, yang mana Kristen itu separuhnya adalah punya Yahudi, kita harus mempunyai pandangan yang kurang lebih seperti ini, bahwa di dalam Bible-nya Yahudi atau Bible-nya Kristen itu masih ada ya sisa-sisa firman Tuhan, itu masih ada. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di dalam kitab suci mereka itu masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian atau yang sejalan dengan Al-Quran gitu ya. Jadi masih ada pesan-pesan yang masih sama dengan Al-Quran. Contoh misalnya, kita umat Islam semuanya tahu ya, Qul huwallahu ahad atau la ilaha illallah. Di dalam Bible-nya orang Yahudi juga ada yang disebut dengan Shema Israel, ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad gitu. Kemudian di Perjanjian Baru juga masih ada kalimat yang sama, yaitu kalimat Shema Israel yang ditulis dianggap sebagai perkataan Yesus yang mengulang perkataan Nabi Musa gitu. Jadi, kita masih boleh menganggap bahwa di dalam Bible-nya Yahudi dan Bible-nya orang Kristen ini masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Oke. Tetapi kalau yang di dalamnya tidak berkesesuaian atau tidak sejalan dengan Quran, kita wajib menolak gitu ya. Jadi, yang harus menjadi batu ujian atau menjadi pijakan kita itu tetap harus Quran. Quran ini sebagai al-muhaimin gitu, batu penguji gitu. Penguji untuk apa? Penguji untuk Bible Yahudi dan Bible Kristen. Nah, sekarang ini juga ada sebuah pemahaman ya, bahwa yang dimaksud atau yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi dan juga bukan Bible-nya orang Kristen gitu ya. Karena apa? Karena di dalam Islam kita memahami bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel ya, khusus untuk Bani Israel pada zaman itu, gitu kan. Taurat adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Demikian juga Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Demikian juga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Dan
nabi-nabi dan rasul yang saya sebutkan tadi itu mereka tidak menulis langsung wahyu yang mereka terima begitu. Yang menulis itu adalah pengikut-pengikutnya yang mungkin sudah ratusan tahun setelah nabi-nabi itu tidak ada gitu ya. Yang paling dekat bisa kita katakan mungkin yang Injil yang turun untuk Nabi Isa alaihissalam. Penulisannya itu pun ditengarai kira-kira paling dekat sekitar 60 tahun setelah Isa Al-Masih atau apa namanya Yesus Kristus sudah tidak ada di bumi ini gitu. Jadi, kalau kita melihat Taurat ya yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kita cocokkan dengan Tanakh yang tadi saya sebutkan, Tanakh itu sendiri baru disusun kurang lebih di abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam, kalau menurut berdasarkan sejarah, beliau hidup pada abad kira-kira abad ke-14 sampai abad 15 sebelum Masehi ya, 15 sampai 14 sebelum Masehi. Sudah ada jarak yang begitu jauh ya. Jaraknya bisa kurang lebih 1 milenium, maka tidak mungkin Tanakh yang kita kenal dengan Tanakh apa Bible-nya orang Yahudi itu adalah murni tulisan Nabi Musa alaihissalam ya. Begitu juga dengan Zabur, begitu juga dengan Injil. Namun pengikut-pengikut daripada nabi-nabi yang tadi saya sebutkan, mereka menulis itu kan memang mereka juga mendapatkan ajaran-ajaran yang turun-temurun begitu ya. Tradisinya kalau Taurat kan memang juga diturunkan dengan tradisi lisan, tetapi akhirnya mereka menulis dan dipercaya disusun kembali oleh Ezra. Tapi kalau kita melihat daripada analisis-analisis sarjana-sarjana Bible, baik itu yang dari Yahudi maupun yang dari Kristen, ternyata sarjana-sarjana yang sekarang sendiri pun sudah bisa menyimpulkan bahwa 5 kitab Musa yang disebut Pentateuch itu tidak ditulis oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena di dalam Tanakh atau Bible-nya orang Yahudi itu, terutama yang Pentateuch, itu banyak istilah-istilah yang tidak sesuai pada zamannya, ya. Kalau bahasa gaulnya tuh disebut anakronitisme gitu. Sebutan-sebutan atau istilah-istilah yang tidak sesuai dengan zamannya. Kemudian juga ada istilah-istilah atau nama-nama bangsa atau nama-nama orang yang belum ada pada zaman Musa masih hidup gitu. Itu adalah bukti bahwa Pentateuch atau 5 kitab Musa itu tidak ditulis oleh Nabi Musa sendiri. Nah, ya, begitu juga dengan Zabur dan Injil. Injil pun yang kita sebut Injil, yang kita ketahui Injil, itu bukan 4 gospel yang ada di dalam Bible-nya orang Kristen gitu. Karena tadi saya bilang Injil adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang ditujukan untuk Bani Israel pada zaman itu. Tetapi 4 gospel yang kita lihat di dalam Bible Kristen itu ya, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semuanya adalah tulisan-tulisan daripada orang-orang yang tidak diketahui namanya. Oke. Yang menyatakan ini siapa? Yang menyatakan ini juga sarjana-sarjana atau ahli-ahli perjanjian baru pada zaman sekarang. Bagaimana mereka bisa menulis ini? Mereka meneliti naskah-naskah yang ditemukan ya, yang semuanya salinan. Yang asli semuanya sudah tidak ada, gitu. Jadi kesimpulannya, Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi dan juga bukan Bible-nya orang Kristen. Walaupun di dalam Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen itu masih ada sisa-sisa firman Tuhan, gitu ya. Jadi selain masih ada sisa-sisa firman Tuhan, juga Bible itu isinya adalah perkataan-perkataan nabi-nabi, juga ada perkataan sejarawan, tetapi juga sayangnya di dalamnya juga tercampur dengan kisah-kisah yang mungkin kita anggap sebagai kisah-kisah yang gaya bahasanya tuh bisa disebut vulgar gitulah ya. Saya nggak bilang porno lah ya, tapi vulgar gitu. Karena itu memang gaya bahasa orang pada zaman itu gitu. Nah, dari situ selain daripada siapa yang menulis, itu kita juga harus ketahui supaya kita paham Bible ini itu yang dimaksud Taurat, Zabur, Injil di Quran atau bukan gitu ya. Berikutnya, apakah di dalam Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen ini tadi kan saya bilang sudah ada kesalahan ya. Apakah tidak ada kontradiksi gitu. Ternyata dari program yang Bible oh Bible yang saya buat itu kan yang saya ungkapkan itu kurang lebih ada 275 kontradiksi. Sebenarnya lebih banyak lagi gitu. Cuman kalau yang di luar daripada 275 itu memang menurut saya
masih bisa dijawab dengan jawaban yang logis gitu. Tetapi kalau yang 275 itu semuanya kontradiksi yang memang sudah tidak bisa dijawab gitu. Contohnya apa? Misalnya kalau yang ada perbedaan kejadian, perbedaan nama tempat, perbedaan usia, perbedaan jumlah ya, angka gitu ya, itu sudah tidak bisa rekonsiliasi lagi. Dan itu juga sudah dijawab oleh kalangan kekristenan sendiri atau Yahudi, bahwa memang ada kesalahan penyalinan gitu. Nah, sekarang kalau di dalam sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci, kemudian ada kontradiksi, apakah masih pantas gitu ya kita sebut sebagai kitab yang suci gitu ya. Awal kan tadi kita bilang suci itu artinya tidak ada campur tangan manusia. Karena ada campur tangan manusia, makanya ada kontradiksi, kan begitu. Sekarang saya pengen tanya nih sama Rifa nih. Kalau di Al-Quran, ada nggak kontradiksi? Di Al-Quran kata kontradiksi itu kan nggak ada, cuman kan kata kontradiksinya ya. Tapi ayat-ayat kontradiksi itu nggak ada. Kata kontradiksinya ada nggak? Kata kontradiksinya ada, terjemahannya ya. Masa? Ya maksudnya tunggu bentar, aku pernah dengar dari Dokter Zakir Naik ya, kajian dari Bukan, Dokter dari Zakir Naik dokter ya. naik. Itu udah lama banget Gua aku itu mah. berapa tahunnya silam. Ya, kenapa? Dari Itu gua itu berapa mah. tahun? Oh, Dokter Zakir Naik apa Serdondi? Serdondi ya? Oh, Bukan dari saya. Serdondi. Ah, iya iya. Ini, saya tadi mau ngerjain Rifa. Di dalam Al-Quran, saya menemukan ada satu kontradiksi. Satu kata kontradiksi gitu ya. Itu ada di surat An-Nisa ayat 82, Rifa. Tolong bacain. Ayat berapa? Ayat 82, surat An-Nisa. Nih, Belum? maka tidakkah kalian mereka menghayati mendalimi Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya gitu. Nah, ada nggak kata kontradiksi? Iya, kata bertentangan ada. Ya, itu bahasa Arabnya kan ikhtilafan ya. Ya, ikhtilaf. Kalau yang dalam bahasa Iya, Inggris kata jelas. ikhtilaf. Kalau di bahasa Inggris diterjemahin kontradiksi ya. Ya, Ya kalau ada dalam bahasa katanya, Inggris tapi menggunakan. ayat-ayat yang kontradiksi kan nggak ada, Ya, Ser. tapi poinnya apa? Kenapa saya kasih surat An-Nisa ayat 82, kenapa? Karena di ayat itu disebutkan apa? Karena kalau Al-Quran ini bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti banyak hal yang kontradiksi. Itu kan? Nah, karena ini murni daripada Sang Pencipta, makanya tidak ada kontradiksi. Tetapi kalau tadi kita bicara Bible, kenapa bisa banyak kontradiksi? Karena tidak murni berasal dari Sang Pencipta. Itu poinnya sebenarnya. Gitu ya. Nah, sekarang buat apa sih kita belajar beginian gitu ya? Perlunya apa sih kita belajar beginian gitu? Ya kan? Pertanyaan dong. Dan apakah semua umat Islam tuh perlu belajar begini gitu? Ya. Ya, Rifa pasti ingat ya waktu kita datang ke rumah Kiai Haji Idrus Ramli ya. iya. Kata kayak di Idrus Ramli itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi memang Ya, ilmu ini tidak perlu dipelajari oleh semua umat Islam. Tapi kalau yes. sudah ada yang mempelajari ya itu sudah alhamdulillah. Berarti sudah ada sebagian umat Islam yang eh, diharapkan bisa membentengi akidah umat Islam secara keseluruhan gitulah ya. Tujuannya adalah itu. Jadi seperti Rifa misalnya mempelajari kristologi, Rifa bisa menggunakan ilmu kristologi itu untuk apa? Untuk membentengi akidah umat Islam yang lain gitu. Kenapa kita perlu membentengi akidah umat Islam? Di awal tadi kan saya bilang Kristen itu juga agama misi, Islam juga agama misi. Tetapi perbedaannya kan begini. Kalau di Islam, kita mengajak orang lain ya untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi kan di dalam Islam kan tidak ada paksaan. Betul kan?
Tetapi kalau di kekristenan, mereka menggunakan ayat yang sisipan tadi yang saya bilang di Matius 28 ayat 19, yang karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu. Mereka menggunakan ayat itu yang dianggap sebagai amanat agung untuk mengkristenkan orang di luar Kristen. Jadi kalau belum dibaptis, istilahnya belum kelar gitu misinya, gitu ya. Nah, makanya kita nih di dalam umat Islam, kita mengajak orang masuk Islam, tetapi di dalam Islam tidak ada paksaan. Tetapi di dalam Kristen, mereka mengajak orang masuk Kristen sampai harus dibaptis gitu. Mereka juga mungkin bilang di dalam Kristen juga tidak ada paksaan gitu. Mereka juga hanya mengabarkan kabar baik gitu misalnya. Tetapi kan misinya jelas, kalau belum dibaptis kan belum kelar gitu istilahnya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Kenapa? Makanya kita harus belajar Kristologi ini supaya apa? Supaya kita dan juga umat Islam yang lain ini akidahnya terbentengi dan tidak mudah dimurtadkan gitu ya. Nah, terus kenapa apa namanya? Kok kita hanya mempelajari mengenai dari kekristenan aja? Karena memang agama-agama yang lain itu memang tidak atau bukan agama misi gitu. Jadi mungkin itu oke, kita mungkin boleh pelajari sebagai perbandingan, tetapi kita tidak perlu masuk terlalu jauh gitu lah. Yang penting kita harus tahu konsep di dalam agama-agama yang lain itu, konsep ketuhanannya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana. Nah, setiap konsep itu kita bandingkan dengan konsep yang sama di dalam Islam gitu. Kalau di dalam Islam konsep ketuhanan kita sudah jelas bahwa Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ada yang bisa sejajar dengan ini, kita bisa pertimbangkan. Tapi kalau tidak ada yang sejajar dengan surat Al-Ikhlas, itu sudah pasti kita harus tolak gitu ya. Nah, maka dari itu karena memang kegiatan pemurtatan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia itu mau diakui atau tidak diakui itu memang ternyata sebenarnya masih ada, maka itulah perlunya atau pentingnya kita mempelajari ilmu kristologi ini, tetapi yang apa namanya, yang difokuskan itu sebenarnya adalah ilmu kritik kristologinya, ya. Kalau kita belajar kristologi itu seolah-olah kita mau jadi Kristen gitu, bukan. Yang kita pelajari adalah Iya. kritik daripada kristologinya itu, gitu ya. Jadi, ya mungkin sekarang sudah terlanjur melekat gitu ya, orang Islam yang mempelajari kekristenan disebut kristolog gitu ya. Padahal sebenarnya istilah kristolog itu sendiri adalah harusnya ditujukan kepada para pendeta karena mereka yang mempelajari konsep posisi Yesus di dalam konsep kekristenan gitu. Itu kira-kira Rifa. Ada yang mau ditanya? Iya, jadi saya bukan cuma pengen ya supaya Bible oh Bible itu, apa ya, berseliweran di mana-mana gitu. Karena kan Hmm. mungkin Serdondi kan nggak punya TikTok ya. Hmm. Nah di TikTok itu, mmm, kita lihat tuh udah kayak, apa ya, diskusi-diskusi yang kalau boleh dikatakan debat kusir itu udah banyak karena setiap orang bisa buka, apa namanya, room sendiri lalu menaikkan siapapun yang mereka suka. Jadi nilai akademisnya itu tergerus gitu. Nah, jadi saya tuh cuman pengen Serdondi tuh lebih menggalakkan lagi kayak, Bible oh Bible walaupun tapi memang itu harus ditekankan karena ternyata yang nonton YouTube, yang nonton TikTok itu orangnya kan terus bertambah orang-orang baru dan mereka kan kaget gitu ngeliat, "Oh ada ayat begini." Itu pun saya alami di TikTok, Share. Jadi kalau pertanyaan tuh gini, mmm kalau sebenarnya kan kita kalau berpikir kitab suci, yang namanya kitab suci adalah kitab yang mana dari Tuhan, kalau kita bicara konsep wahyu, saya sudah pernah, menyampaikan bahwa wahyu itu definisinya adalah, informasi dari Tuhan langsung, dan langsungnya itu bukan berarti Tuhan harus turun ke dunia terus berkata-kata kepada para nabi, tidak, tapi dengan beberapa perantara seperti malaikat ditanamkan di dalam hati atau juga dimasukkan ke dalam mimpi, wallahu a'lam bishawab. Artinya, harapan saya adalah kita lebih, saya jenuh ya, saya jenuh dengan ya perang-perang ayat gitu karena bisa lari kemana mana. Tapi kalau critical text ini atau kita bicara tentang kontradiksi, tentang ayat-ayat ada yang tambahan, distorsi ayat, ini lebih jauh lebih akademis gitu loh. Jadi saya pengen tuh sering diadain kajian-kajian seperti itu Sher, karena anak-anak muda tuh mereka tuh lebih logik ya dalam berpikir. Nah, hal-hal ini kan kayak critical text ini kan sangat logik Sher untuk dibawa ke muda gitu loh. Kalau orang-orang yang sudah kayak kita kayak
kayak saya, kayak Bang Zuma kan memang terbiasa menghadapi teman-teman Kristen yang ngeyel, yang suka lari kemana mana atau berasumsi ria. Tapi jenuh juga karena kita lama-lama kayak nggak dapat apa-apa gitu. Ya itu Iya. maksud saya itu biar Serdoni juga bikin TikTok, nanti Bible oh Bible-nya itu diposting di TikTok gitu share. Jadi saya nggak bertanya sih, saya cuma pengen Serdoni lebih apa ya, lebih menyebarkan Bible oh Bible. Kemarin kan diposting tuh di komunitas, sekarang kan sudah mulai jarang. Maksud saya tuh platform TikTok ini sekarang adalah platform yang memang digandrungi sama anak-anak muda. Jadi kalau mereka tahu bahwa oh ternyata ada narasi yang berbeda antara kitab satu dengan kitab lain, itu logik sekali untuk membuktikan bahwa kitab ini tuh tidak bisa dikatakan kitab suci gitu, Sir. Mungkin itu sih Mhm. dari saya. Oke oke oke, paham paham paham. Saya sebenarnya punya akun TikTok, cuman belum mulai bikin video gitu. Karena waktunya tuh nggak ada. Waktunya, aduh sempit banget gitu ya kalau untuk ke TikTok. Tapi nanti ginilah, mungkin saya akan coba cari orang yang bisa motong-motong video daripada Bible oh Bible, nanti kita Ya, sebar di TikTok gitulah ya. gaji saya aja kenapa sih, Sir? Nggak mau ketinggian gajinya? Iya sih, gajinya memang tinggi. Ya, ya. Intinya gini, Sir, itu materi-materi Bible oh Bible itu salah satu materi yang kuat dalam sisi akademis ya kalau kita mau belajar kristologi gitu. Karena kita fokus di kitab suci. Itu pondasi awal dari kita memahami baik itu Islam ataupun Kristen. Nah, saya kemarin sempat nyari-nyari, kan scroll-scroll komunitas itu kan jauh banget, Sir. Hmm, Ya kan? Scroll. Jadi kayak itu apa namanya, ketutup gitu loh dengan, konten-konten baru dan itu takutnya tuh materi bagus itu tuh nggak nggak dikenal sama anak-anak muda. Nah jadi, hmm, eee, apa yang saya temukan itu, saya maunya tuh per ayat atau 2 ayat yang kontra tuh dijadikan satu VT, iya iya, satu paham paham. VT. Ya itu sih, itu yang saya harapkan, Nah jadi, mmm, TikTok ini tuh kenapa dia cepat sekali banyak peminatnya, karena dia bayangin ya, ngelihatnya cuma scroll-scroll doang gitu. Beda dengan Mhm, YouTube yang orang harus buka sengaja untuk buka channel YouTube itu. TikToknya itu muncul di handphone tinggal klik scroll-scroll. Jadi orang nggak sengaja dapat informasi yang, wah ternyata di ayat ini di Tawarikh dikatakan yang menghasut Daud untuk menghitung Bani Israel, iblis. Kok di ayat di kitab Samuel Tuhan? Ini iya iblis iya atau Tuhan atau jangan-jangan sama gitu kan. iya Gitu ya. iya iya iya. Gitu, Sir. Baik, oke, terima kasih banyak sarannya ya, nanti coba saya pikirkan ya, pertimbangkan ya. Tapi gini, ini Mhm. ada satu poin juga dari saya gini Rifa, saya Iya, Sir. sebenarnya saya juga sebenarnya sangat bersyukur ya, ada teman-teman apologet muslim seperti Rifa, Bang Zuma, Bang Nandar, dan lain-lain ya, yang masih rajin menghadapi apologet-apologet Kristen. Itu masih kita butuhkan ya, itu kita masih butuhkan. Cuman kalau saya memang tidak lari ke situ, karena apa? Karena pandangan saya, kita kalau di dalam masing-masing agama ini kan kita juga punya ranah masing-masing ya. Maksud saya gini, di dalam Islam ada Al-Quran, kemudian dari Quran itu kan kita juga harus berpatokan daripada tafsir gitu kan. Karena Al-Quran itu tidak bisa kita tafsirkan semena-mena gitu. Banyak kalimat-kalimat mungkin yang di dalam Al-Quran banyak yang dipelintir-pelintir gitu ya sama apologet-apologet Kristen. Nah, itu kita harus balik ke tafsir. Tafsir di dalam Islam itu tidak boleh diinjek-injek atau dimasuki oleh orang di luar Islam. Kita juga harus menghargai nih tafsirnya Bible. Bible juga punya tafsir gitu. Jadi kita juga tidak boleh masuk ke dalam tafsir mereka yang istilahnya diakui gitu ya di kalangan Kristen gitu ya. Jadi istilahnya masing-masing punya halaman sendiri-sendiri. Halaman itu adalah kitab suci dan tafsirnya gitu ya. Jadi dalam berapologetika, kita juga harus mengetahui batas-batasnya. Oke. Apologet itu kan artinya sebenarnya membela gitu ya. Membela keyakinan kita. Itu namanya apologet gitu, apologetika gitu. Apologet itu orangnya gitu. Nah, di dalam perdebatan atau diskusi itu memang sering saya melihat bahwa memang setiap apologet dari kedua belah pihak ini sering lompat pagar gitulah ya. Yang dari Muslim lompat pagar ke tafsir Kristen, yang Kristen juga lompat pagar ke tafsir Islam gitu. Itu sebenarnya tidak dibenarkan.
Makanya kalau kita berbicara atau berdiskusi atau memperdebatkan yang namanya konsep ketuhanan atau disebut dengan teologis, buat saya, ya boleh-boleh saja, tetapi pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya itu nanti akan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku ya agamaku, ini kepercayaanku, itu kepercayaanmu, jalan masing-masing. Kita jaga perdamaian gitu. Tetapi kalau bicara kritik teks yang tadi seperti Rifa katakan mengenai misalnya kontradiksi, penerjemahan yang Ayat tambahan, ayat dirubah-rubah, sisipan ya, sisipan, tambahan, pinjaman dan sebagainya, itu merupakan sebuah topik yang memang tidak bisa disebut satu tambah satu sama dengan satu gitu, nggak bisa. Kalau kritik teks ya bilangnya harus tambah satu sama dengan 3, nggak boleh satu gitu. Kalau sama dengan satu itu masuknya ke ranah teologis. Tapi kalau tambah satu sama dengan 3 itu ranahnya kritik teks gitu. Sama juga dengan 2 tambah 2 harus 4, nggak boleh 5. Kalau ada 5, kalau ada yang jawab 5 berarti ada sesuatu gitu yang merubah jawaban dari 4 menjadi 5 itu apa, ada sesuatunya gitu. Tapi kalau kritik teks itu kan kita hanya berdasarkan teks, terus kita bandingkan dengan Bible yang lain, terus kita bandingkan juga dalam ayat-ayat di dalam satu Bible yang sama. Kalau memang ada kontradiksi atau ada kesalahan atau ada penerjemahan yang tidak sesuai, itu yang bisa kita ajukan gitu loh. Ya. Dan juga tidak terbantahkan. Kenapa saya mempelajari begitu banyak kontradiksi dalam Bible tapi saya tidak masukkan? Karena saya memahami bahwa tidak semua yang dianggap kontradiksi dalam Bible itu tidak ada jawabannya. Ada jawabannya. Karena zaman kan berubah gitu ya. Pada zaman ini misalnya sebuah bangsa menggunakan satuan yang namanya A misalnya. Begitu zaman berubah, nama satuannya berubah. Terus kemudian jumlah yang dipakai dalam satuan itu juga berubah. Nanti kalau ada konversi ya, ada konversinya, ketemu gitu misalnya. Nah yang kayak gituan saya nggak masukin. Gitu. Contoh seperti itu. Jadi kalau kita berapologetika, seperti tadi awal Rifa bilang kita harus cari yang mana yang benar, yang mana yang salah. Makanya saya selalu kalau nanya yang mana yang salah, karena apa? Iya. Mungkin, tidak mungkin ada dua keterangan berbeda di dalam satu kitab yang sama, tidak mungkin kedua-duanya benar gitu. Untuk tokoh yang sama, untuk tempat yang sama, misalnya untuk kronologi yang sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda, tidak mungkin dua-duanya benar, pasti ada yang salah. Nah, yang saya tanyakan yang mana yang salah gitu. Kenapa? Begitu mereka mengakui, oh iya benar nih ada salah, ya sudah selesai. Ini bukan kitab suci gitu. Nah, itu cara saya ya. Jadi kalau menurut saya di dalam berapologetika kita juga harus apa ya? Harus bijak gitu lah ya. Harus bijak supaya kita tidak melompati pagar ranah orang lain begitu. Oke, ini ada yang mau ikut ya? Iya, jadi gini, saya mau ngenalin juga. Jadi beliau ini salah satu, saya tuh alhamdulillah bertemu dengan banyak orang, di Hmm. TikTok itu dan saya, excited banget bertemu dengan beberapa orang yang ilmu dalam Islamnya itu mumpuni banget. Mungkin kalau yang nonton kita ini adalah penduduk TikTok pasti kenal banget dengan beliau namanya Bang Ali ya. Dan beliau ini Hmm. pemilik sekolah, apa ya, boarding school, apa kayak Quran gitu yang ada di Banda Masya Aceh Allah. dan beliau pemiliknya dan beliau pengajar juga dan beliau berpengalaman dalam, ranah apa namanya, praktisi praktisi pendidik juga. Cuman beliau sekarang lagi ada di koma. Beliau betul-betul ingin apa ya, share Dondi, beliau tuh pengen berkenalan dengan guru-guru saya lah gitu, bilangnya begitu. Jadi dari tadi saya japri kalau memang, Ustadz Ali mau ketemu nanti apakah, sekarang mau ngobrol dengan Serdondi atau bagaimana nih saya juga lagi konfirmasi. Nah jadi beliau ini saya berharapnya begini, beliau selain bahasa Arab, bahasa Inggris dan beliau juga, pernah di luar gitu kan, dan beliau juga pemilik sebuah sekolah yang mana tuh nilai-nilai Islaminya ditanamkan tapi bau-baunya tuh kayak kayak sekolah umum. Tapi di dalamnya Hmm. itu dan beliau tertarik untuk memasukkan kristologi sebagai salah satu mata pelajarannya begitu. Dan ada Hmm. wacana dari beliau untuk mengundang kita, di antaranya mungkin saya berharap ya dari YPM perwakilan untuk lebih lebih ini lagi ya, lebih high class lagi ya gitu untuk, Hmm. memperkenalkan ilmu kristologi di sekolah yang beliau bina, yang beliau Masya Allah ya. buat gitu. Nah ini saya lagi masih menunggu beliau, tapi Serdoni tunggu dulu misalkan kita kan udah 1 jam 14 kalau memang harus nanti off the record atau ngobrol-ngobrol di stream ya
chat atau tetap di live ini tuh Serdoni nanti saya masih menunggu beliau untuk, ini apa namanya, menjawab gitu loh. Tadi beliau sudah benar-benar ingin ke sini, cuman saya kan nggak mungkin langsung kasih link StreamYard-nya Serdoni kan, karena kita janjinya, membahas, tema ini hanya berdua gitu. Tapi kalau memang iya nanti insyaallah saya yakin nih penonton-penonton channel saya dan channel Serdoni yang penduduk TikTok nggak asing lagi dengan beliau ini. Hujah beliau itu luar biasa ya, retorikanya juga masuk Masyaallah. dan beliau tuh penyampainya santun banget. Karena beliau dari Ya, ini ya mungkin, bener-bener luar biasa sih. Saya alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang hebat. Ibarat kata tuh kayak Ustadz Alwan perpaduan dengan Mazuma, campur lagi dengan Ustadz Afi. Jadi hmm, 3 orang ini tuh kayak dicampur jadi satu gitu loh. Ustadz iya Alwan iya iya, penyampaiannya, retorikanya Bang Zuma, ilmunya Ustadz Wafi gitu. Dan mhm, dan karena dia juga bisa bahasa Inggris gitu kan dan juga literaturnya sangat kaya, saya barusan, lihat di TikTok ketika beliau menyampaikan tentang, Yakub yang berkelahi dengan Tuhan tuh beliau hadirkan beberapa referensi dari luar tentang mmm, pemahaman bergumul atau bergulat itu bukan bergumul dalam makna yang dianggap orang Kristen sekarang, tapi betul-betul iya iya. bertengkar, berkelahi gitu. Beliau tampilkan referensi itu gitu dan saya harap Boleh 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 boleh. beliau ya oke mungkin saya Boleh ajak boleh, saya beliau pengen ke kenal sini ya, juga dong. siap siap. Iya, karena menurut saya, seperti tadi kita bilang bahwa kristologi itu kan fardu kifayah ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang pondasi Islamnya sudah sangat kuat, itu kalau dikombinasikan dengan ilmu kritik kristologi itu akan jauh lebih hebat gitu. Itu akan jauh lebih bermanfaat gitu ya, buat umat Islam secara keseluruhan gitu. Bukan hanya di kelompok tertentu aja gitu. Karena, yang namanya apologetika Kristen dan Islam itu tidak hanya di Indonesia, ya. Di luar negeri pun banyak. Di Amerika, di Inggris, di Malaysia, itu juga terjadi gitu. Karena memang memang kedua agama ini memang yang saya bilang tadi, agama misi gitu. Diundang aja Rifa, masuk. Iya, beliau ini lagi closing ini masih kasih kajian ini suara beliau. Oh iya, Beliau masih kita tunggu saja karena saya yakin penonton channel Serdondi dan penonton channel saya yang biasa di TikTok tuh kenal banget dengan beliau gitu. siap siap, saya juga pengen kenal nih. Ya. Saya sengaja mengajak beliau untuk berkenal dengan YPM karena beliau juga mengatakan jikalau memang ada bisa kontribusi, apapun kontribusi yang bisa beliau lakukan untuk memperkuat ukhuwah kita, perjuangan Mmm, kita, beliau bersedia dan Masya Allah saya pikir, wah keren banget nih kalau ketemu sama Serdondi nih. Saya bilang kan, jadi beliau ini kayak perpaduannya itu saya bilang tadi retorikanya masuk, kemudian mhm, ya nanti Serdondi bakalan berkenalan dengan beliau insyaallah. iya iya Kita iya, ini dulu. Ah, tapi sebelumnya saya juga, apa namanya, nanti Serdoni walaupun kita tidak bisa live-kan beliau, nanti next time kita kasih, apa namanya, kajian khusus beliau juga. Beliau biasanya kalau kajian tuh bawa beberapa literatur ya, dan beliau tuh mhm, ndak mau anti asumsi juga gitu, maksudnya karena beliau pendidik. Beliau mhm adalah mhm mhm, praktisi dalam dunia pendidikan, pengajar iya, dan juga pemilik sebuah sekolah, tahfiz Quran juga gitu. Jadi Masya Allah ya mudah-mudahan bisa bersatu antara ulama-ulama kita yang sebenarnya mereka punya bakat untuk mengacak-acak Bible seperti yang sedang dilakukan dan mereka, apa namanya ya, bersatu dengan apa yang sudah tercipta yaitu YPM ini, kemudian insyaallah menjadi lebih kuat lagi apa namanya, Islam ini insyaallah gitu. insyaallah, Insyaallah saya berharapnya begitu dan qadarullah insyaallah bentar lagi beliau juga akan selesai atau mungkin nanti setelah kita jeda atau hentikan live-nya kita bisa ngobrol di StreamYard off the record dulu. Next mhm. time kalau Serdondi lagi nggak, ada waktu lagi kita live-kan dan ajak beliau sebagai narasumber juga Oh gitu, gitu. ya udah, Mhm, boleh kalau gitu. Kalau gitu yang, diskusi kita yang sekarang ini kita tutup dulu gitu? ya. Ya, jadi kita tutup dulu. Intinya adalah poin-poin dari yang kita hadirkan di sini teman-teman muslim yang paling penting itu adalah, ketika berhujah itu kita diwajibkan seperti YPM bilang ya, YPM selalu, katakan bahwa kita tidak boleh asumsi karena ingat undang-undang yang menunggu kita undang-undang penistaan agama, kemudian sanksi sosial yang akan kita hadapi, kemudian juga bagaimana nanti ketidaknyamanan kita di negara kita sendiri dianggap sebagai oknum-oknum yang memecah belah. Saya sendiri jenuh sebenarnya berhadapan Mhm, dengan para penghujat ya. Saya berharapnya bertemu dengan mereka-mereka yang memang praktisi atau, secara, background tuh, punya apa namanya, punya nilai akademis ketika berhujah dan kita benar-benar edukasi dan ini kan hal yang tidak terlarang dalam negara kita yang,
memakai apa namanya, eee, demokrasi ya, kita pakai prinsip demokrasi dalam menyampaikan suara. Berdiskusi ini kan adalah hal yang memang dibolehkan jadi Mhm. saya pikir, saya sangat-sangat ya, saya dari kalangan, perang ayat itu merasakan jenuh sekali dan saya kayak tidak kehilangan nilai akademis gitu loh. Maksudnya tuh percuma kita tuh kayak baca buku. Ini saya bukan Aku udah pamer ya. tahu Iya, aku udah tahu jadi Rifa, suatu saat pasti ya apologet-apologet kayak Rifa, Bang Zuma itu nanti akan jenuh gitu dengan ya saya hal-hal jenuh seperti itu. saya Karena jenuh. yang sudah pernah didebatkan dengan orang A misalnya, nanti ketemu Iya, dengan orang B yang diomongin ya udah itu lagi gitu. ya ini beliau Ya sudah kan? selesai ya, beliau sudah selesai, saya kasih linknya Sir Dondi. Oke, saya kasih Sir Dondi dulu, Mau bentar. ikut rekaman yang sekarang atau mau sesi Coba kalau beda? memang beliau bisa masuk ke sini, kita kita masuk dulu, masuk sini aja bentar. Karena beliau sudah keluar dari koma. Oke. Bentar, saya coba telepon beliau Koma itu apa? sebentar. Kotak Kamal, karena kan di TikTok itu kecil-kecil kotak Kamal ya, kayak kotak Kamal. Oh, ya Jadi ya ya ya. jadi Koma. coba saya telepon beliau dulu ya. Jadi ini mudah-mudahan jadi apa ya, Bagusnya kita jadi tutup dulu kekuatan. kali ya, Pak. Nanti Oke, kita boleh baru boleh boleh. sambung Iya lagi iya iya, siap ya. siap siap. Ya Silakan ya. silakan. Oke, intinya teman-teman jangan lupa, terus pantengin ya channel kita, channel saya, channel Serdondi, channel Geraha Mualaf. Insya Allah ke depan saya sudah mulai bangkit di hari ketiga untuk kembali membawakan, materi-materi kajian yang insya Allah bukan, apa ya, kajian-kajian yang membosankan karena saya akan melibatkan beberapa orang yang punya background secara akademis itu memang berkompeten ya, dan saya hanya akan menambahkan dan menjadi moderator saja karena serahkan kepada mereka yang berilmu untuk menyampaikan sesuatu atau kalau debat dengan Oten mah memang nggak perlu ilmu-ilmu tinggi sih karena secara logika saja mereka sudah nyungsep gitu. Dan insya Allah nanti kita akan hadirkan orang-orang yang memang, mereka mendalami filsafat dan bahkan ada dosen filsafat juga yang saya kenal kemudian memiliki hujah juga dengan, Hmm. background mereka untuk, membuktikan kebenaran Al-Quran itu sendiri insyaallah. Ke depan kita akan apa ya, beliau sudah menerima linknya, insya Allah kita close dulu dan biarkan kami untuk ngobrol dulu di belakang layar dan insya Allah kita akan menghadirkan kajian yang lebih 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 spektakuler ya, maksudnya, komparasi antara Islam dengan nanti bagaimana kristolog dengan para ulama bergabung untuk menghadirkan materi kajian yang luar biasa untuk meningkatkan iman saudara-saudara muslim yang men-subscribe channel-channel kita. Mungkin itu saja, saya Rifa Yahdi Putri, kalau ada kata-kata yang salah hanya kepada Allah saya memohon ampun dan kepada manusia saya tentu meminta maaf. Serdoni terima kasih banyak atas waktunya. Serdoni ini sangat sibuk sekali. Saya kadang, karena saya juga disibukkan dengan beberapa pekerjaan jadi teringat bahwa, wah Bible, oh Bible nih harus dinaikkan lagi nih gitu, Sir. Jadi mudah-mudahan Serdoni selalu sehat, tambahkan ilmunya dan jangan lupa untuk berbagi ilmu terus. Kasih Bible, oh Bible terus. Kalau perlu luncurkan buku Bible, oh Bible. Kita akan tunggu itu. Itu aja mungkin Serdoni, dan Ya. teman-teman yang ada di live, kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi asbab kita ke jannahnya Allah. Amin. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.